Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hervin Yaki Pradikta, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isna Fadilah dengan NPM 2021020272, Prodi Hukum Tata Negara, kelas C, semester 4, UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Yang pertama, maqasid as-syariah. Secara bahasa, maqasid as-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesenjangan, kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemudian kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama ada agama, yang kedua ada jiwa, yang ketiga ada keturunan, yang keempat ada akal, dan yang kelima ada harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Kemudian yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah adalah yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, hikmah tarsyi baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tasyhub di antara pengikut mazhab fikih. Kemudian pelengkap maqasid asy-syariah yang pertama, pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Yang kedua, pelengkap maqasid hajiyat. Tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang bepergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Kemudian yang ketiga, pelengkap maqasid tahsiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci untuk disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunahkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan baik sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk mentaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib,
maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya lah mengikuti status hukum yang diperantarinya, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah yang penting, yakni yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Kemudian yang kedua, menuntut jalan menuju ke perbuatan terlarang. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.